Anatomi kemelekatan. Mengapa kita memilih penjara dalam cinta? Part 1. Gugatan terhadap cinta yang mengunci. Pernahkah kalian merasa bahwa semakin kita mencoba menggenggam seseorang, justru orang itu terasa semakin jauh? Atau mungkin, kalian merasa hubungan yang kalian jalani sekarang seperti berjalan di atas mesin treadmill. Kalian berkeringat, kalian lelah, tapi kalian gak berpindah kemana-mana. Selamat datang di sebuah realitas yang jarang dibicarakan. Realitas di mana kita tidak sedang membangun cinta, melainkan sedang memproduksi plastik. Seringkali kita masuk ke dalam gerbang pernikahan atau komitmen bukan karena kita sudah selesai dengan diri sendiri, melainkan karena kita didorong oleh rasa takut. Takut akan sunyi, takut pada tuntutan tradisi, atau sekedar takut dianggap aneh oleh lingkungan jika masih sendiri. Kita menjadikan surat nikah sebagai sebuah sertifikat kepemilikan. Kita berpikir, begitu janji diucapkan, pasangan kita tidak boleh berubah lagi. Kita membekukan mereka dalam memori kita. Padahal, alam semesta ini punya satu hukum absolut, segalanya berubah. Saat kita menuntut pasangan untuk tetap sama selamanya, kita sebenarnya sedang membunuh kehidupan di dalam diri mereka. Kita menginginkan hubungan yang seperti kresek, awet, tidak terurai, tapi sebenarnya mati dan mencemari jiwa kita sendiri. Part 2. Arkeologi luka. Mengapa kita menarik orang yang menyakiti? Mari kita menggali lebih dalam. Kenapa kita seringkali terjebak dengan orang yang salah berkali-kali? Ada sebuah teori menarik bahwa jiwa kita sebenarnya adalah seorang arkeolog yang handal. Tanpa sadar, kita mencari pasangan bukan berdasarkan kriteria ideal yang kita tulis di buku harian, melainkan berdasarkan data lama yang terekam di bawah sadar kita sejak kecil. Bayangkan jiwa kita sebagai sebuah kaset rekaman. Kita merekam bagaimana ayah kita bersikap, bagaimana ibu kita merespons rasa sakit, dan bagaimana mereka saling mencintai atau saling membenci. Jika sejak kecil kita terbiasa dengan pengabaian, maka saat dewasa, frekuensi energi kita akan secara otomatis mencari orang-orang yang cuek. Mengapa? Karena rasa sakit itu terasa familiar. Ada kenyamanan yang aneh dalam rasa sakit yang sudah kita kenali. Kita tidak sedang mencari cinta yang sehat, kita sedang mencari cara untuk menyembuhkan luka masa lalu melalui orang lain. Kita menaruh beban di pundak pasangan kita untuk menjadi obat, padahal mereka sendiri mungkin sedang sakit. Inilah yang membuat hubungan menjadi sangat berat. Kita saling menuntut penyembuhan tanpa pernah menyadari bahwa data yang rusak ada di dalam diri kita sendiri, bukan pada orang yang ada di depan mata kita. Part 3. Seni pelepasan, bukanlah perpisahan. Lalu bagaimana cara mengurainya? Jawabannya ada pada satu kata yang sering disalahartikan, pelepasan. Banyak orang takut dengan kata ini karena mereka pikir melepaskan berarti meninggalkan atau bercerai. Padahal, pelepasan sejati terjadi di dalam ruang rasa, bukan sekadar urusan fisik. Jadi gak mesti harus berpisah atau bercerai. Melepaskan berarti kita berhenti menjadikan pasangan sebagai Tuhan bagi kebahagiaan kita. Kita berhenti memaksakan skenario kita kepada mereka. Bayangkan hubungan itu seperti dua orang yang masing-masing membawa obor. Jika kita terlalu melekat, kita akan terus-menerus mencoba mematikan api obor pasangan kita agar mereka hanya bergantung pada cahaya kita. Itu melelahkan. Pelepasan adalah saat kita berani jujur, aku mencintaimu, tapi aku tidak memilikimu. Aku menghormati pertumbuhanmu, bahkan jika pertumbuhan itu membawamu ke arah yang berbeda dariku. Ini adalah level keberanian tertinggi dalam mencintai, karena di balik ketakutan kita untuk melepaskan, sebenarnya ada ego yang sangat besar. Kita lebih peduli pada status sosial kita, lebih peduli pada label keluarga harmonis di mata tetangga, daripada kejujuran perasaan yang ada di dalam rumah. Part 4. Menemukan diri yang asli di balik topeng sosial. Setiap hubungan yang kita jalani sebenarnya adalah cermin. Pasangan kita adalah refleksi dari apa yang belum selesai di dalam diri kita. Kalau kita merasa terus-menerus dikecewakan, mungkin itu cara semesta memberitahu bahwa kita terlalu berharap pada sesuatu yang fana. Ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk mematikan kepalsuan. Kita dilahirkan murni, lalu kita dipalsukan oleh ekspektasi orang tua, dogma agama yang kaku, dan tekanan sosial.
Pernikahan seringkali menjadi puncak dari kepalsuan itu, di mana kita berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja demi menjaga wajah di depan orang lain. Menjadi merdeka berarti berani merobek topeng itu, berani mengakui bahwa energi kita sedang bocor, berani berkata bahwa kita butuh ruang untuk bernapas. Ingat, perbuatan baik yang paling sejati adalah perbuatan yang mengisi energimu, bukan yang mengurasnya hingga kamu kering dan penuh amarah. Jika caramu mencintai membuatmu menjadi monster yang penuh kebencian, maka ada yang salah dengan caramu memaknai keterikatan. Penutup, sekolah kehidupan. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal, kita akan selalu hidup bersama diri kita sendiri selama 24 jam sehari. Seumur hidup kita, tidak ada orang yang benar-benar bisa menemani kita sedalam kita menemani diri sendiri. Maka, jadilah jujur, jangan biarkan dirimu menjadi manusia kresek yang awet dalam penderitaan dan kaku dalam kemelekatan. Belajarlah untuk mengurai satu persatu benang kusut di hatimu. Jadikan setiap konflik sebagai ruang kelas, dan setiap air mata sebagai cara jiwamu membersihkan debu-debu masa lalu. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak pernah mengekang. Cinta sejati adalah dua jiwa merdeka yang memilih untuk berjalan beriringan tanpa harus saling merantai. Teruslah belajar, teruslah mengurai, dan kembalilah pada dirimu yang asli. Karena di sana, kedamaian yang sesungguhnya telah lama menantimu.